syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami panjatkan puji sembah kami, syukur kami kepadamu, Allah yang maha besar, pencipta alam semesta ini. Pada kesempatan ini mohon kuasa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami setiap pribadi. Tapi untuk kami hamba-Mu, bubukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Curahkan kekuatan-Mu, limpahkan kekuatan hadirat-Mu dalam ibadah ini, memenuhi setiap pribadi lepas pribadi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit Tuhan sembuhkan, oleh kekuatan hadirat-Mu, pembelaan Engkau turunkan kenyataan bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, menjaga ibadah kami dalam kasih dan rahmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan tema kita untuk jalan keluar dari Tuhan. Saudara percaya selalu ada jalan keluar dari Tuhan? 1 Korintus pasal 10 ayat 13 kita akan baca. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang telah kita dengarkan ini mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Ini dicatat baik-baik, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan dalam dirimu. Karena apa? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4 kita baca di sana. Ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Satu Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara percaya Roh Kudus ada dalam hatimu? Kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus yang Maha Besar itu bertahta dalam hati saudara, dalam hati saya, hati saudara semua, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan yang ada dalam diri kita. Sebab itu, cara untuk mengatasi cobaan itu fokus kepada kekuatan Allah yang Maha Besar, yang bertahta dalam hati jiwa roh kita. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Roh Kudus yang bertahta dalam hidup kita ini menyertai langkah hidup kita, memimpin hidup kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi pencobaan
permasalahan hidup. Amin. Ini harus diyakinkan dulu. Roh Kudus yang ada dalam hidupku ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi cobaan-cobaan yang dalam dunia itu, jadi roh-roh jahat yang sering mencoba hidup kita, itu adalah roh-roh setan-setan. Setan-setan yang beruntayang di dunia ini. Itu malaikat yang sudah jatuh, melanggar titahnya Allah. Itu mencobai umat manusia. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, hidupnya itu menjadi baik roh suci. Roh suci yang maha besar itu yang akan membela menolong saudara. Satu contoh saudara, di saat Israel itu menghadapi tantangan yang besar, saat itu ada raksasa yang besar, pasukan yang besar, yang biasa tentara-tentara biasa, yang biasa perang mundur, tetapi di sana ada seorang yang selalu yakin Roh Kudus menyertai hidupnya, yang namanya Daud itu. Dia fokusnya kepada Allah yang mencipta alam semesta. Ini yang kedua, dalam menghadapi masalah hidup, jangan fokus kepada masalah, pada cobaan, tapi fokuslah kepada sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pembelaan. Itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menyertai hidupku. Dia akan menumbangkan, menyingkirkan segala tantangan dalam pencobaan itu. Jadi yang kedua itu, fokusnya itu jangan kepada pencobaannya, jangan pada masalahnya, tapi fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong, sanggup membela hidupnya. Haleluya. Saat itu Daud menghadapi Goliat. Daud katakan, kau mendatangi aku dengan tombak, lembing dan sebagainya. Aku mendatangi kamu dalam nama Allahnya Israel, yang mencipta alam semesta. Hari ini juga kepalamu akan kupenggal. Ini perkataannya Daud, perkataan yang positif. Hari ini juga kepalamu akan kupenggal. Padahal Daud bawanya itu ketapel, alat perangnya, alatnya untuk menyingkirkan beruang, harimau, macan tutul, singa, itu untuk menghadapi. Tetapi Daud katakan, saat ini di dalam nama Tuhan yang disembah oleh Israel, akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung. Jadi menghadapi masalah, tantangan itu perkatakan dengan positif, yakin kekuatan Allah menyertai. Hari ini juga aku akan berhasil bersama Tuhan. Kalau sudah perkatakan yakin pertama tadi, yakin Roh Kudus bertahta dalam hidupnya. Pencobaan lebih kecil daripada kekuatan yang dalam diri kita. Jadi perkatakan maju bersama Tuhan. Yang kedua itu diperkatakan hari ini juga kepala akan kupenggal. Nah itu bukan Goliatnya yang dihadapi, tapi Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha dahsyat itu yang diperkatakan. Sekali lagi, jangan melihat besarnya cobaan, tapi lihatlah Allah yang maha besar itu. Dia yang sanggup, dia yang maha kuasa menolong, membela saudara keluar dari cobaan itu.
Tuhan itu yang lebih besar, lebih berkuasa untuk melepaskan saudara dari cobaan, memberikan jalan keluar. Saat Daud itu menghadapi Goliat, perkataannya menjadi kenyataan. Menghadapi bersama dengan Tuhan. Betul, Goliat saat itu ditumbangkan, kepalanya dipenggal atas nama Tuhan. Sorak kemenangan terjadi di situ. Jadi fokuslah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong mengatasi segala masalah hidup. Jangan mendengarkan raungan suara-suara yang mengecilkan harapan, yang mengecilkan nyali, tetapi perbesar Roh Kudus yang di dalamku lebih besar daripada kuasa setan, daripada masalah yang aku hadapi ini. Kuasa Tuhan akan menolong hidupku. Amin. Perkatakan dengan yakin, Allahku yang besar saat ini menyertai hidupku. Allahku yang Maha Dasar menyertai hidupku, sekalipun aku secara badan pendek, kecil, Goliat tinggi, tetapi kuasa Tuhan lebih besar di atas segalanya. Kalau saudara bisa meyakini perkataan firman ini, saudara memulai dengan sorak kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita baca di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 25. Setelah diberi kemenangan, ini tujuan Tuhan. Silakan. Keluaran pasal 23 ayat 20. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Ya, 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Terima kasih. Tujuan Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada umat-umat pilihannya, supaya umat-umat pilihannya itu khusus ibadah kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, berbakti, memuji, memuliakan nama Dia. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kalau saudara setelah menghadapi cobaan, Tuhan memberikan jalan keluar, muliakan Tuhan, berbakti kepada Dia. 6 hari Tuhan itu memberikan waktu untuk kita mencari rezeki. 1 hari Tuhan itu berhenti saat selesai penciptaan. Tuhan memberkati hari ke-7 itu untuk umat-umatnya berbakti memuliakan nama Dia.
Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, artinya roti makananmu, sumber-sumber untuk mencari rezeki, Tuhan juga memberkatinya. Haleluya. Setelah itu dalam hidup kita sehari-hari, kita kembali baca Roma pasal 8 ayat 26 28. Ini kehidupan sehari-hari. Kalau orang itu belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam ibadah, silakan. Roma 8 ayat 26 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, pencobaan tadi sudah selesai dihadapi. Kalau kita masih hidup bernapas di bumi ini, mesti kita berjalan maju, juga menghadapi proses-proses peningkatan hidup, mesti menghadapi cobaan lagi. Tetapi Roh Kudus yang Maha Besar dalam hidup kita ini, Dia membantu kita dalam doa. Amin. Membantu menopang kita dalam segala sesuatu. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang hidupnya rela disucikan oleh darah Yesus Kristus, percaya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Itu yang didoakan oleh Roh Kudus, ditopang di dalam doa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini dalam segala sesuatu, di saat sudah mengalami pencobaan, Dia turut bekerja. Amin. Terus untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, di dalam menghadapi pencobaan, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah menjalankan firman. Dia, Tuhan akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan pertolongan di tengah-tengah keluarga saudara, dalam pergumulan saudara, dalam usaha pekerjaan. Keluaran pasal 23 ayat 25 tadi, sumber pekerjaan akan diberkati. Sumber roti tadi untuk mencari rezeki diberkati. Amin. Terus yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara percaya dipanggil oleh Allah? Ini Dia turut bekerja. Nah, sekarang bagaimana Roh Kudus menuntun kita di dalam doa? Sikap doa yang diperkenan oleh Tuhan itu Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ini sikap doa. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Farisi itu orang-orang ahli Taurat. Dia mengenai kitab suci ini hafal dia. Farisi satunya pemungut cukai. Pemungut cukai itu terkenal orang yang pemungut cukai. Biasanya misalnya cuma berapa, 1 rupiah dijadikan 2 rupiah, mungkin begitu. Terkenal orang berdosa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya dan begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Saudaraku, dalam hal mengucap syukur itu baik, tetapi di sini muncullah
Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Jadi puasa 2 kali seminggu itu baik. Tetapi jangan sampai menjadi suatu kesombongan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, itu baik. Terus, Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. amin saudara. Sikap doa yang diberkenan Tuhan itu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan merasa aku benar sendiri, tetapi kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengetuk, memohon kemurahan Tuhan, mohon pengampunan. Ternyata penilaian dari Tuhan itu, yang dinilai itu adalah pemungut cukai yang datang dengan kerendahan hati, menepuk dirinya, menyesali segala dosa-dosa, segala pelanggarannya disesali. Sementara pemungut cukai ini tidak berani mengadah, dia tunduk. Satunya orang Farisi tadi katakan dia berdiri, dia mengutarakan semua perbuatan-perbuatan setiap harinya, kebaikan-kebaikan di hadapan Tuhan. Aku tidak seperti orang lain ini, karena yang datang di situ kan dia sama pemungut cukai. Dalam hal ini marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Itu yang namanya tubuh. Dalam tubuh itu berbagai-bagai macam anggota tubuh. Di telapak tangan ini saja, ini ada 5 jari. 5 jari ini tidak sama. Ada yang namanya ibu jari, ada yang namanya pentelunjuk, terus ada jari tengah ini paling tinggi. Ini kegunaannya berbeda-beda. Ada jari manis, ada jari kelingking. Masing-masing kalau saling menyadari, aku juga membutuhkan kelingking ibu jari dan sebagainya. Hendaklah kita masing-masing memiliki kerendahan hati, saling menganggap yang lain itu lebih berarti dari hidupku. Nah, kalau sikap seperti diterapkan dalam hidup, nah, dalam hidup kita ini akhirnya Roh yang Maha Besar itu bertata. Kalau Roh Kudus yang Maha Besar bertata dalam hidup kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan melihat cobaannya itu, tetapi lihatlah Roh yang Maha Besar itu ada. Dia yang sanggup menolong, Dia yang sanggup memberikan jalan keluar di setiap masalah hidup kita. Amin. Lihatlah Allah yang Maha Besar, yang sanggup menolong, mengatasi segala masalah hidup kita. Hari ini kemenangan Tuhan berikan untuk kita semua. Hari ini kesuksesan Tuhan berikan untuk kita semua. Hari ini kesembuhan bagi yang sakit Tuhan turunkan. Kalau firman saudara terapkan dalam hidup. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara besar untuk kita.
namanya Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup
Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup Sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Segala kemuliaan, puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu untuk kami menghadapi segala situasi dalam kehidupan ini. Pencobaan-pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan yang kecil, pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan kami, tidak melampaui kekuatan yang dalam diri kami. Dan Roh yang Maha Besar, Roh Kudus yang Maha Sempurna bertahta dalam hati setiap orang-orang yang percaya kepada-Nya. Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan, Roh Kudus yang akan memberikan jalan keluar di setiap permasalahan hidup anak-anakku. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami permasalahan hidup Tuhan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar untuk mereka mengalami kemenangan, kesuksesan di setiap langkah hidup mereka. Tuhan memberkati seperti Engkau memberkati bangsa pilihan-Mu, seperti Engkau memberkati menyertai Daud orang pilihan-Mu. Engkau juga memilih hidup kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami yakin Engkau memilih kami. Hari esok, detik ini Engkau telah menganugerahkan kemenangan, berkat-berkat rohani maupun jasmani Engkau limpahkan bagi anak-anak-Mu. Ajar didik kami untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hidup. Fokus kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat perjamuan kudus, memperingati kasih-Mu yang sempurna, memperingati pemberian-Mu yang kekal, yang abadi dalam kehidupan kami. Perjamuan memperingati kebangkitan, memperingati pemberian-Mu, pemberian kemenangan, pemberian hidup kekal, pemberian keberuntungan di setiap langkah hidup kami. Dalam nama Kristus
berkat untuk kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba yang melayani kurang dengan kuasa, beri berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu kami unjukkan kepadamu. Berkat dari surga kami terima saat ini. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini yang berisi tetes-tetes darah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.